Nabur nggak boleh ngawur. Nabur harus benar caranya. Yang pertama, saya akan bagikan sudah. Yang pertama, sadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jujur, boleh nggak saya ajak saudara kita open? Apa yang membuat orang berat untuk nabur? Apa sudah? Ya karena itu merasa itu milik kita kan? Kalau kita tabur hilang. Betul? Itu sebabnya seringkali di area ini saudara sangat sukar untuk kita nabur. Kita tuh belajar dari satu pribadi ya saudara, namanya Raja Daud. Saya nggak tahu ya saudaraku, semakin saya mempelajari kehidupan Daud ya, buat saya itu dia itu mengerti satu understanding yang amazing gitu. Satu kali saudaraku, dia taburkan semua harta kekayaannya untuk membangun rumah bagi Tuhan, yang mana notabene saudaraku, dia tidak hidup untuk melihat rumah itu. Saudara. Daud tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Itu kayak, saya tuh bisa ngerasain ya, Tuhan tuh waktu pertama dengar Daud ngomong gitu tuh kayak struck, kaget gitu. Saudara. Kebayang nggak saudara, Tuhan yang He is all knowing, Tuhan itu maha tahu loh saudara. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dia nggak tahu. Yet itu menyentuh hatinya Tuhan. Ada satu manusia yang kepengen membangunkan Tuhan sebuah rumah. Coba saudara bayangkan dari sudut pandangnya Tuhan ya saudara. Itu tuh kayak kita ngelihat anak kita ya. Mau ngelakuin sesuatu dengan kapasitasnya dia dan itu menyentuh orang tua. Tuhan itu tanpa batas loh saudara. Dia nggak bisa konten. Dia itu tidak masuk di dalam rentang waktu dan ruang. How can a human being wants to make a house for him? Begitu tersentuhnya Tuhan, saudara. Daud itu minta sama Tuhan, kasih aku kesempatan membangun rumah buat engkau Tuhan. Tapi Tuhan ngomong gak bisa, tanganmu berlumuran darah. Anakmu yang nanti akan membangun rumah itu. Begitu kepinginnya Daud sampai dia tuh memastikan nanti anakku kalau gak berpengalaman gimana. Nanti kalau anakku ternyata gak jadi bangun gimana. Dia berikan semua yang dia punya. Saudara. Memastikan supaya rumah itu terbangun. Sekalipun dia gak lihat rumah itu. Tapi lepas dari itu semua apa perkataan Daud? Kita lihat ya saudaraku. Kita buka yuk 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-16. Perkataan Daud ini ya saudaraku. Buat saya ya. Satu pribadi ini tuh spesial lah saudara. Daud itu tuh somehow ya dia tuh tahu gitu. Hatinya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini. Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus. Adalah dari tanganmu. Saya tanya saudara, itu uangnya siapa? Uangnya Daud. Dia kasih itu. Tapi setelah dia lakukan itu, dia bilang, itu dari tanganmu sendiri. Punyamulah segala-galanya. Manusia gak memahami konsep ini, saudara. Konsep yang manusia pahami adalah yang sedikit yang saya punya, it's mine. Dipegangin, saudara. Tapi justru ketika saudara lepas itu, what's the big that belongs to him, he give to you. Dalam taburan, ada potensi pelipat gandaan. Nanti saya akan lanjutkan, supaya saudara nggak salah mengerti dan supaya saudara nangkapnya utuh ya saudaraku. Yang kedua saudara, ketika saudara menabur yang pertama, pastikan saudara menyadari, everything that we have belongs to him. Yang kedua saudara, ketika saudara menabur, tabur dengan ikhlas tulus. Dan dari hati yang mencintai. Saya tuh pernah ditanya satu orang saudara. Saya ketawa sih saudara.
In case saudara mungkin pernah menanyakan hal yang sama ya. Orang ini tanya sama saya kayak gini, Pastor, kalau saya nabur, bolehkah saya mengharapkan tuaian? Pertanyaan yang logis dong. Pastor, kalau saya nabur, boleh nggak sih saya mengharapkan tuaian? Saya ketawa, saudaraku. Terus dia tanya lagi sama saya, Pastor sendiri sudah berapa kali nabur? Pastor sudah pernah ngitung nggak? Pastor naburnya berapa? Saya tuh ketawa, saudara. Saya lihat dia dan saya ketawa, saudaraku. Saya ngerti, saudara, yang dia pikirkan. Dan saya ngomong gini sama dia. In my life, I wish, saya berharap tuh saya bisa cerita sama saudara ya. Tapi jadi kayak nggak valid karena sekarang saudara tuh ngelihat saya sebagai pastor gitu kan. You see me as the pastor gitu. So it's kind of kayak jadi kayak nggak valid gitu apa yang saya ceritakan, saudaraku. Saya dibesarkan dari orang tua ya, dan saya bersyukur, saudaraku. Mami saya adalah orang yang mengajarkan saya pertama kali untuk menabur, Pak. Mami saya adalah role model saya, saudaraku. Sejak dari saya kecil, saya sudah diajarkan. Jadi saudara jangan salah, saya tidak menabur karena saya pendeta, Bapak Ibu. Saya tidak menabur karena saya gembala sidang dari gereja ini. It's not like that. Since the very beginning, kecintaan akan menabur itu sudah ada sejak dari Nita itu masih remaja, saudara. Orang tua saya itu menganggap saya itu termasuk orang yang gila kalau urusan menabur, Bapak Ibu. Sampai-sampai, saudaraku, mami saya pernah ngomong, kamu itu kapan nabungnya? Apa-apa kamu tabur, apa-apa kamu tabur. Itu far away ya, saudaraku. Jangan saudara berpikir saat itu saya sudah jadi pendeta ya. Far away from that. Pernah satu kali mami saya tuh tanya sama saya, kamu tuh kenapa selalu nabur? Padahal mami saya yang ngasih contoh saya begitu gitu kan. Saya kalau bisa ngomong saat itu, lah kan gitu saudaraku. Tapi mami saya tuh tanya, kamu kenapa sih segitunya? Saya tuh hanya bisa jawab mami saya gini, Mami tahu bagaimana saya itu orang yang berhutang besar sama Tuhan saya. Gak peduli seberapapun saya menabur, saya melakukan sesuatu buat Tuhan saya, gak akan pernah saya bisa balas kebaikan Tuhan saya. Mami saya tahu itu, saudaraku. Jadi buat saya, saudaraku, ketika saya ditanya satu jemaat ini, saya senyum. Buat saya nabur sejujurnya, bukan untuk nuai. Kalau toh saya menuai dari situ, for me it's just the law of God, kayak gitu. Tapi kalau saya nabur, itu cara saya sebagai manusia dengan keterbatasan saya pengen balas kebaikannya Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, sampai detik hari ini. Tidak peduli seberapa yang saya taburkan, saya tidak pernah bisa outnumber my God. Sampai hari ini saya masih berutang sangat besar sama Tuhan saya. I can never outnumber Him. Tapi saya harus memastikan kepada saudara, ketika saudara lakukan itu dari hati yang tulus. Kenapa, saudara? Lihat, saudara. Ayat yang ke-17 dari 1 Tawarik 29 ngomong gini. Aku tahu, kata Daud nih. Lihat, Daud itu kenal Tuhannya. Ya Allahku, Engkau adalah penguji hati. Ini masalah dengan Tuhan kita, saudara. Saudara pikir Tuhan minta Ishak dikorbankan untuk Ishak? Karena emang Tuhan mau bunuh Ishak? No. Dia itu penguji hati. Dia Tuhan itu yang dia tuh pengen nguji. Gak usah jauh-jauh lah, gini lah. Siapa di sini yang gak usah angkat tangan? Siapa di sini yang pacaran? Gitu aja. Pernah gak sih nguji hatinya pasangan saudara? Pernah, saudaraku? He's like that. Gak susah kok memahami Tuhan kita tuh, saudaraku.
Kadang pasangan, ayo sama pasangannya. Udah tahu nih, tapi kan masih kan. Ya kamu mau nggak gitu kan? Kamu bisa nggak? Tujuannya apa saudara? Ayo, kalau dijawab enggak kan nangis. Ayo. Tapi kenapa? Saudara tuh cuma pengen tahu aja. Pasangan saudara tuh hatinya gimana? Yang mengerti katakan amin. Dia penguji hati saudara. Kadang kala tuh buat dia, ya ampun saudaraku, apa sih artinya gitu. Tapi buat Tuhan, ketika dia mendapati hati yang bersungguh-sungguh kepada dia, itu kena buat dia saudara. Yang ketiga saudara, nah ini yang banyak tidak diketahui banyak orang. Tahukah saudara bahwa menabur itu masuk ke disiplin rohani saudara? Gak banyak orang tahu itu. Yang ketiga itu sebabnya, kembangkan kapasitasmu menabur. Artinya gimana? Gak bisa nabur itu langsung tuh gak bisa saudaraku. Saudara mulai dari yang kecil dulu, baru nanti saudara bisa dengan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Menabur itu disiplin rohani. Pastor, saya menabur ke siapa? Dengar ini saudaraku baik-baik. Tuhan, take it personally kalau sudah bicara soal janda, yatim piatu, orang asing. Cari Alkitab. Saudara akan ketemu. Dalam hal yang lain-lain Tuhan gak begitu. Tapi kalau sudah bicara anak yatim, orang yang ada dalam keadaan kesulitan, janda khususnya ya saudaraku, diibaratkan dengan bahasanya itu adalah janda, karena beda ya, janda ada banyak saudaraku. Yang dimaksud di sini adalah janda yang dalam keadaan kesulitan. Beda ya saudaraku, harus dibedakan. Terhadap yang seperti itu, saudara baca dalam Alkitab, Tuhan itu take it as his own. Itu tuh kayak apa ya, gimana ngomongnya ya, jangan sentuh gitu. Nanti saudara buka aja, cari aja. Saudara gampang, buka konkordan, cari, tulis aja yatim piatu atau cari janda. Nanti saudara akan turun semua, read apa perkataan Tuhan tentang mereka. Dia tuh ngambil itu personally saudara. Pastor, jadi kalau saya mau nabur apa? Tabur pada orang yang sedang berkesusahan saudara. Loh, saya pribadi ya saudara, dalam hidup saya ada amount tertentu yang saya sisihkan. Baik gereja suruh, gereja enggak suruh, saya sisihkan amount itu saudara. Memang saya tabur saudara. Mau saudara tabur kemana terserah saudara. Saudara mungkin kenal ada yayasan untuk yatim piatu atau apa. Go ahead, do it gitu. Yang kedua, nabur ke siapa Bapak Ibu? Saya nggak tahu ya, apakah kalau saya ngomong kayak gini, saudara bisa paham ya. Tabur ke orang tuamu. Oh yes, saudara. Yes. Jangan pernah berpikir karena saudara nabur ke orang tua saudara, saudara bisa atur orang tua saudara. Apa yang mereka sudah lakukan dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa dibayar. Tidak peduli kapanpun. Buat saya ya saudaraku, Pastor, do you do it? Yes, I do. Apakah karena diminta? No. Kalau bisa malah jangan diminta baru saudara ngelakuin. Yang mengerti katakan amin. Ada waktu ya saudaraku di mana ketika saudara masih bayi ya, you cannot do anything loh saudara. Sekarang ketika orang tua saudara sudah cannot do anything, where are you? Where are you? Tabur dalam hidup mereka. Bukan masalah jumlahnya harus besar, no. Tapi tabur dalam hidup mereka. Seberapa yang Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu, sisihkan, tabur dalam kehidupan mereka. Yang ketiga saudaraku, ini juga banyak orang Kristen tidak paham hukum ini. Gampang buat saudara nabur sama orang yang di bawah saudara. Pernahkah saudara nabur sama orang yang di atas saudara? Nah, gak kepikir kan saudara? I do it every year saudara. Kalau saudara perhatikan, setahun sekali saya akan pergi ke Nigeria saudara. Setiap saya pergi ke Nigeria, saya akan berdoa sama Tuhan. Saya manggilnya Pah, kasih aku benih.
Aku mau nabur. Banyak orang tanya sama saya, Pastor, buat apa Pastor nabur di sana itu udah besar? Kita nggak ada apa-apanya, saudaraku. Pastor nabur mereka nggak butuh, udah gede. Oh salah, mereka nggak butuh betul, saya yang butuh. Hukum Alkitab itu nggak pernah salah, saudara. Di dalam taburan itu ada potensi pelipat gandaan. Saudara harus paham itu. Semakin saudara pegang, saudara harus tahu itu. Dia nggak bisa berlipat ganda. Yang berikutnya, tabur kemana? Tabur ke usaha saudara. Kalau kerja, jangan dihabisin semua. Kerja tiap bulan hasil berapa habisin. Bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Bukan cuma dihabisin. Apa saudaraku? Minus gitu. Malah justru hutang. No. Saudara kalau kerja, tabur saudaraku. Di tempat kerja saudara. Loh, saudara harus dibesarkan lagi. Pekerjaan saudara jangan semuanya diambil. Boleh diambil, ada yang untuk saudara makan. Tapi setelah itu taburkan lagi. Supaya terjadi pelipat gandaan di bisnis saudara.